Sistem endokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus dalam penyaluran hasilnya, yaitu hormon. Kelenjar endokrin dibagi menjadi hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, dan ovarium atau testis. Fungsi kelenjar endokrin adalah mengontrol aktivitas tubuh dengan cara melepaskan hormon melalui pembuluh darah. Hormon yang dihasilkan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, perilaku, reproduksi, keseimbangan, dan metabolisme. Hormon dapat berupa protein seperti yang disekresikan pankreas, dapat berupa amil yang disekresikan oleh hipofisis, dan steroid yang disekresikan oleh gonad. Halo, namaku hipotalamus. Aku itu merupakan master dari hipofisis pada tubuh manusia. Aku adalah pemimpin umum dari sistem hormon. Aku terletak di bawah talamus otak dan tepat di atas batang otak. Aku itu membentuk hubungan antara sistem saraf dan sistem endokrin melalui kelenjar hipofisis. Aku itu memiliki kendali menyeluruh atas kelenjar hipofisis dan pelepasan penting beberapa hormon. Misalnya, aku terdapat di tubuh seorang anak. Dalam masa perkembangannya, aku mengirim pesan ke kelenjar hipofisis dengan perintah, aku ingin lepaskan hormon pertumbuhan, dan kelenjar hipofisis melepaskan hormon pertumbuhan tepat seperti yang aku inginkan. Aku itu menghasilkan hormon yang mengaktifkan kelenjar hipofisis dan saat dibutuhkan menghasilkan juga hormon yang menghentikan kelenjar hipofisis di saat yang tepat, sehingga tak melepaskan hormon tertentu. Dengan cara ini, hipotalamus mengatur sepenuhnya kegiatan kelenjar hipofisis. Aku melepaskan 4 hormon, di mana hormon pelepas tersebut setelah dihasilkan akan disimpan di hipofisis dan saat dibutuhkan akan disekresi oleh hipofisis. Hormon itu adalah hormon pelepas hormon pertumbuhan atau GRH. Yang kedua adalah hormon pelepas tirotropin atau TRH, hormon pelepas kortikotropin CRH, dan hormon pelepas gonadotropin GnRH. Selain itu, aku mensekresi 2 hormon yang dihasilkan sendiri tanpa disimpan di hipofisis, yaitu vasopressin. Itu adalah hormon penahan air, dan oksitosin. Hai, aku kelenjar hipofisis. Aku punya 2 komponen dan kedua komponen ini punya fungsi yang gak sama. 2 komponen ini adalah lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan hormon GH atau growth hormone yang berfungsi sebagai perangsang sintesis protein dan metabolisme lemak, serta merangsang pertumbuhan tulang, terutama tulang pipa dan otot. Kekurangan hormon ini pada anak-anak menyebabkan pertumbuhannya terhambat atau kretinisme, atau biasa kita kenal dengan sebutan kerdil. Jika kelebihan, akan menyebabkan pertumbuhan gigantisme atau raksasa. Jika kelebihan terjadi pada saat dewasa, akan menyebabkan pertumbuhan tidak seimbang pada tulang jari tangan, kaki, rahang, ataupun tulang hidung yang disebut akromegali. Lalu ada lagi hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Fungsinya untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan kelenjar gondok atau tiroid serta merangsang sekresi tiroksin. Ada hormon ACTH atau adrenocorticotropic hormone. Fungsinya untuk mengontrol pertumbuhan dan perkembangan aktivitas kulit ginjal dan merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan glukokortikoid hormone yang dihasilkan untuk metabolisme karbohidrat. Lalu ada PRL atau prolaktin untuk membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Lalu hormon gonadotropin. Hormon gonadotropin ada pada wanita dan ada pada pria. Yang pertama ada FSH, yaitu follicle stimulating hormone, untuk merangsang pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan estrogen. Lalu ada LH atau luteinizing hormone, untuk mempengaruhi pematangan folikel dalam ovarium dan menghasilkan progesteron. Lalu
FSH pada pria untuk merangsang terjadinya spermatogenesis atau proses pematangan sperma. Lalu LH pada pria untuk merangsang sel-sel interstitial testis untuk memproduksi testosteron dan androgen. Lalu di lobus posterior ada hormon oksitosin berfungsi untuk merangsang kontraksi otot polio. Hai, perkenalkan, aku kelenjar tiroid. Aku adalah kelenjar tunggal dengan 2 lobus dan tengah yang menghubungkan ismus diatur seperti kupu-kupu. Aku memiliki 2 pembuluh yang memasok darah. Ada pembuluh superior dan inferior. Fungsiku dalam tubuh adalah mengatur susunan kimia dalam jaringan, mengatur penggunaan oksigen, dan mengatur pengeluaran karbon dioksida. Aku mempunyai kembaran. Kita seperti satu tapi kita berbeda. Kembaranku bernama kelenjar paratiroid. Ia biasanya terdiri dari 4 kelenjar yang terpisah, diposisikan pada permukaan posteriorku dengan 2 masing-masing di kedua lobus. Kembaranku ini sebagian besar dipasok oleh arteri tiroid inferiorku. Ia mempunyai fungsi untuk mengatur metabolisme kalsium dan mengendalikan jumlah kalsium dalam darah dan tulang. Ada beberapa perbedaan dari aku dan kembaranku. Aku adalah kelenjar tunggal, sedangkan kembaranku memiliki 4 atau lebih kelenjar yang terpisah. Aku memiliki 2 atau lebih pasokan darah utama, sedangkan kembaranku memiliki pasokan darah utama tunggal. Aku dikendalikan oleh sumbu hipotalamus hipofisis, tapi kembaranku dikontrol oleh sensor kalsium pada kelenjar. Hormonku memiliki efek pada hampir semua sel dalam tubuh, sedangkan hormon kembaranku terbatas pada beberapa jaringan diskret. Halo, aku kelenjar adrenal. Aku terdapat pada bagian atas dari ginjal kiri dan kanan. Aku terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian terluar yang disebut korteks yang menghasilkan kortisol, dan bagian medula yang menghasilkan adrenalin dan non-adrenalin. Aku menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama adalah hormon aldosteron yang diproduksi di bagian korteks, berfungsi mengatur jumlah kalium dan natrium yang dilewatkan ke dalam urin. Yang kedua adalah hormon hidrokortison dan kortikosteron yang diproduksi di bagian korteks, berfungsi untuk mengatur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga adalah hormon androgenik steroid yang diproduksi di bagian korteks. Aku berperan penting dalam perkembangan organ seks laki-laki selama fase embrio. Dan yang terakhir adalah hormon epinefrin dan non-epinefrin. Epinefrin dikenal sebagai adrenalin, berfungsi dalam konversi glikogen menjadi glukosa, juga berperan meningkatkan denyut jantung dan melemaskan otot polos paru-paru. Halo, aku pankreas. Tugasku mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Aku juga berperan dalam menjaga keseimbangan kadar darah. Di dalamku terdapat bagian yang disebut pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 2 jenis sel, yaitu sel alfa dan sel beta. Sel alfa menghasilkan hormon glukagon sehingga kadar gula darah naik. Sedangkan sel beta memproduksi hormon insulin yang berfungsi mengubah glukosa menjadi glukogen sehingga dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Hormon insulin dan glukagon bekerja sama untuk mengatur kadar glukosa dalam darah. Bila kadar glukosa dalam darah tinggi, insulin disekresikan sehingga glukosa diubah menjadi glikogen. Sebaliknya, jika kadar glukosa dalam darah menurun, glukagon disekresikan yang akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Kekurangan hormon insulin akan menyebabkan penyakit diabetes mellitus, yaitu kencing manis, yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Kelebihan glukosa akan dikeluarkan bersama urin. Tanda-tanda diabetes mellitus yaitu sering merasa haus dan lapar karena sering mengeluarkan urin dalam jumlah yang banyak, serta badan terasa lemas. Itulah tentangku. Halo, aku ovarium. Di dalam ovarium terdapat beberapa hormon. Yang pertama ada gonadotropin.
berfungsi sebagai memerintah pituitari untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Yang kedua, ada FSH, yaitu hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon FSH ini berfungsi dalam proses pembentukan dan pematangan spermatozoa yang dikenal sebagai spermatogenesis dan ovum yang dikenal sebagai oogenesis. Di samping itu, FSH juga merangsang produksi hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. Yang ketiga ada LH. Hormon ini juga dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini dapat merangsang proses pembentukan badan kuning atau corpus luteum di dalam ovarium setelah terjadi proses ovulasi. Yang kelima, ada estrogen. Hormon ini dihasilkan oleh follicle growth di dalam ovarium. Hormon ini berperan dalam oogenesis dan penampakan ciri-ciri kelamin sekunder pada wanita. Di samping itu, hormon ini juga berperan untuk merangsang produksi LH dan menghambat produksi FSH. Yang keenam ada progesteron. Hormon ini dihasilkan oleh badan kuning atau corpus luteum di dalam ovarium, berperan dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding rahim untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Pada saat terjadi kehamilan, progesteron bersama-sama dengan hormon estrogen menjaga agar endometrium tetap mengalami pertumbuhan, membentuk plasenta, menahan agar otot uterus tidak berkontraksi, dan merangsang kelenjar susu memproduksi ASI.